Sampai saat ini masih belum ada konfirmasi resmi apakah Roronoa Zoro menguasai Haki Raja atau tidak. Padahal dalam beberapa kasus, Zoro terlihat menggunakan kekuatan yang sejenis. Zoro bisa membuat seorang monet kaku tidak mampu menggerakkan tubuhnya hanya karena melihat tatapan maut Zoro pada manga One Piece chapter 687. Dan seorang pesumo kelas Bantam Wano yang bernama Urashima langsung ciut nyali dan memilih untuk kabur hanya karena merasakan aura intimidasi yang aneh yang dipancarkan oleh seorang Roronoa Zoro seperti yang diceritakan pada manga One Piece chapter 915. Sekilas apa yang bisa dilakukan oleh Roronoa Zoro ini mirip seperti kemampuan Haki Raja yang sudah diperagakan oleh beberapa karakter kuat seperti Shanks, Rayleigh, hingga Luffy. Namun perlu diingat, sampai detik ini, sampai manga One Piece chapter 962, Roronoa Zoro belum pernah diperlihatkan sekalipun membuat musuh-musuhnya pingsan seperti yang bisa dilakukan oleh para pengguna Haki Raja. Dan yang paling aneh adalah jika kalian baca ulang manga One Piece chapter 687, kalian akan menemukan bahwa apa yang terjadi kepada Monet bukanlah seperti dia sedang terintimidasi oleh tatapan Zoro, melainkan dia seperti merasakan kalau dirinya sudah dibelah menjadi dua oleh Zoro, bahkan sebelum Zoro benar-benar melakukannya. Seolah-olah melalui tatapannya Zoro sudah memperlihatkan masa depan kepada Monet yang membuat tubuh Monet kaku tidak bisa bergerak karena di dalam otaknya dia pikir tubuhnya sudah terbelah menjadi dua. Padahal belum, Zoro baru benar-benar membelahnya menjadi dua beberapa detik kemudian. Jika dipikir-pikir lagi, kejadian ini terlihat mirip dengan apa yang terjadi pada manga One Piece chapter 561 saat perang Marineford. Saat itu Luffy yang hendak memanjangkan tangannya untuk memukul Mihawk tiba-tiba membatalkan niatnya karena sekilas dia melihat kedua tangannya dipotong oleh Mihawk. Mayoritas fans berpikir hal itu terjadi karena Luffy tanpa sadar sudah mengunlock kemampuan Kenbunshoku Hakinya hingga bisa melihat secuil masa depan seperti yang bisa Luffy lakukan saat ini. Namun, bagaimana jika bukan seperti itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh Eiichiro Oda? Bagaimana jika kejadian Luffy versus Mihawk pada manga One Piece chapter 561 dan Zoro versus Monet pada manga One Piece chapter 687 adalah dua kasus yang sama? Dan bukan Luffy atau Monet yang bisa mengunlock kemampuan Kenbunshoku Hakinya hingga bisa melihat masa depan, melainkan Mihawk dan Zoro lah yang sengaja memperlihatkan masa depan kepada mereka. Karena dalam adegan tersebut, jelas sebelum Luffy melihat tangannya akan dipotong, terlihat mata kiri Mihawk duluan yang disorot. Begitu juga dengan Monet, sebelum dia sadar tubuhnya akan dibelah menjadi dua, mata Roronoa Zoro lah yang duluan disorot. Dengan kata lain, kemampuan ini adalah kebalikan dari Kenbunshoku Hakinya Luffy dan Katakuri. Jika Luffy dan Katakuri bisa melihat masa depan untuk dirinya sendiri, Zoro dan Mihawk bisa memperlihatkan masa depan kepada musuh yang sedang dihadapinya. Tapi apakah masa depan yang dilihat oleh Monet ketika akan ditebas oleh Zoro dan masa depan yang dilihat oleh Luffy sebelum akan ditebas oleh Mihawk adalah masa depan yang sebenarnya? Ataukah hanya ilusi yang diciptakan oleh Zoro dan Mihawk? Dua-duanya mungkin bisa terjadi, tapi kami lebih meyakini kalau masa depan yang diperlihatkan kepada Monet dan Luffy adalah masa depan yang sebenarnya, bukan sekedar ilusi. Terlepas itu pasti akan terjadi atau tidak, itu tergantung dari tindakan apa yang akan diambil oleh calon korban. Kalau si korban memiliki jiwa yang lemah sehingga hanya bisa pasrah, dia akan bernasib seperti Monet, benar-benar tertebas menjadi dua. Tetapi kalau jiwanya kuat dan tenang, dia akan bisa mengambil keputusan cepat untuk menghindarinya seperti yang dilakukan oleh Luffy. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kemampuan unik Zoro dan Mihawk ini adalah dojutsu seperti Sharingan, Rinnegan, dan Jogan, atau salah satu bentuk dari kemampuan haki? Mungkin sebagian besar dari kalian berpikir kemampuan ini adalah kemampuan spesial yang dimiliki oleh mata elangnya Mihawk, atau dengan kata lain, ini adalah sebuah kemampuan dojutsu. Dan Zoro juga mendapatkan mata elang seperti Mihawk setelah 2 tahun dilatih olehnya, meskipun hanya sebelah mata. Namun karena Zoro belum cukup kuat untuk mengendalikannya, dia memutuskan untuk menutup matanya tersebut dan baru akan membukanya jika dalam posisi terdesak. Kami tidak sependapat dengan teori ini. Pada SBS volume 63, Eiichiro Oda menggambarkan para Shichibukai ketika mereka masih anak-anak. Dan di sini terlihat kalau Mihawk sudah memiliki mata Rinnegan kuningnya ini sejak masih kecil. Itu artinya Rinnegan kuning Mihawk bukanlah sebuah dojutsu, tetapi memang genetik bawaan sejak kecil, seperti mata birunya orang Finlandia atau mata merahnya orang albino atau mata hijaunya sebagian besar penduduk Islandia. Itulah sebabnya kenapa Zoro yang tidak memiliki bola mata elang seperti Mihawk bisa melakukan hal yang serupa dengan yang bisa Mihawk lakukan.
Karena memang kemampuan tersebut tidaklah dipengaruhi oleh jenis pola mata apa yang dimiliki, tetapi lebih ke teknik apa yang digunakan. Sederhananya, kami tidak yakin kalau Zoro memiliki mata elang seperti Mihawk yang dia sembunyikan di mata kirinya. Menurut pendapat kami, mata kiri Zoro memang buta, karena mungkin Eiichiro Oda berpikir kalau bajak laut bermata satu itu keren. Itu saja. Sementara kemampuan unik yang Zoro peragakan saat menghadapi Monet adalah sebuah teknik khusus yang dia pelajari dari Mihawk. Kemungkinan besar, teknik semacam ini adalah teknik yang dikembangkan sendiri oleh Mihawk untuk menghadapi para pengguna Hosoku Haki. Karena seperti yang kita tahu, Mihawk dan Shanks adalah rival. Kemampuan berpedang mereka bisa dibilang selevel. Namun uniknya, Shanks sudah resmi dikonfirmasi menguasai Haki Raja. Sementara Dracul Mihawk sampai saat ini masih belum dikonfirmasi apakah menguasai Haki Raja atau tidak. Akan jadi sangat menarik jika ternyata Mihawk sama sekali tidak menguasai Haki Raja, karena hal ini akan membuat penjelasan tentang bagaimana Mihawk bisa menandingi kekuatan Shanks jadi lebih misterius. Namun inilah yang kami harapkan dan akan coba kami kupas tuntas dalam video ini. Untuk mengimbangi kekuatan intimidasi dari seorang pengguna Haki Raja, Mihawk mengembangkan teknik khusus dengan cara kerja yang nyaris serupa. Dia memberi intimidasi kepada lawannya dengan cara memberikan gambaran buruk tentang masa depan mereka sebelum hal itu benar-benar terjadi. Sampai saat ini kemampuan Haki yang bisa mempengaruhi psikologis orang lain hanyalah Haki Raja, sementara Busou Haki dan Ken Bunshoku Haki lebih ke kontak fisik, bukan mental. Sehingga jika memang kemampuan yang diperlihatkan oleh Zoro dan Mihawk bukanlah Haki Raja, maka bisa dipastikan kemampuan tersebut memang bukanlah jenis kemampuan Haki. Tetapi ada sumber kekuatan lain yang setingkat dengan Haki Raja yang mungkin penggunanya jauh lebih langka lagi dibandingkan dengan pengguna jenis Haki paling langka tersebut. Karena kemampuan unik nan langka ini terbatas hanya dimiliki oleh para pendekar pedang saja. Nah, dalam dunia One Piece diketahui ada dua jenis teknik berpedang, yaitu Goken yang mengandalkan kekuatan ayunan dan Juken yang lebih menekankan pada kecepatan tebasan. Pengguna Goken antara lain Roronoa-Zoro, Ryuma, dan Kawamatsu. Sementara pengguna Juken antara lain Brook, Kaku, dan Tashigi. Sedangkan Dracul Mihawk disebutkan menguasai kedua teknik berpedang tersebut. Kami rasa selain Goken dan Juken, masih ada satu teknik berpedang lagi yang bukan mengandalkan kekuatan atau kecepatan, tetapi lebih menekankan pada aura membunuh. Kekuatan tersebut kemungkinan besar berhubungan dengan sekuat apa aura iblis yang dimiliki oleh seorang pendekar pedang, sehingga tidak banyak pendekar pedang yang menguasai teknik berpedang yang ketiga ini. Namun Dracul Mihawk menguasainya dan dia yang mengetahui potensi aura iblis di dalam diri Zoro, mengajarkan Zoro bagaimana cara mengendalikan aura iblis di dalam dirinya, yang kita kenal dengan Asura. Nah, dalam Vivid Record Databook Volume 2 yang dirilis bulan Oktober 2018 lalu, disebutkan kalau sebenarnya Dracul Mihawk akan diberi julukan Senrigan, sang peramal, bukan Takanomi, mata elang. Jadi ada kemungkinan kalau teknik aura mata iblis yang khusus dikembangkan oleh Mihawk dan diajarkan kepada Zoro ini, suatu saat nanti akan diberi nama Senrigan. Dan orang yang menguasai teknik Senrigan ini tidak harus memiliki pola mata elang seperti matanya Mihawk, tetapi harus memiliki aura iblis yang sangat kuat di dalam dirinya.